Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Mudah-mudahan kita selamanya tetap ada dalam sehat walafiat dan selamanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah tentang jenazah ya. Nah, kalau sekarang itu memandikan jenazah. Persiapan memandikan jenazah, pertamanya siapkan tempat yang layak ya. Nah, setelah itu jadi di mana tempat memandikan yang layak itu ya, bagusnya jangan di kamar mandi karena sempit ya, ataukah di kamarnya itu tidak boleh juga ya. Siapkan peralatan dan pelengkapan alas mandi atau jenazah: wadah air, air sabun, pembersih, kapur barus, air mawar, dan daun bidara atau wangi-wangian. Tapi ya itu mah hanya dibaca saja ya, tapi itu yang aslinya mah itu ya kita yang seadanya aja ya. Kayak kapur barus itu untuk biar enggak bau amis sih mungkin ya, kapur barus itu biar wangi. Nah itu ya. Terus orang yang memandikan adalah muhrimnya. Jadi jangan sampai laki-laki dimandiin sama perempuan, perempuan dimandiin sama laki-laki. Nah itu jadi harus, kalau perempuan ya perempuan ya. Kalau bayi laki-laki itu gak apa-apa, itu sebatas bayi ya. Itu tidak apa-apa. Mendahulukan anggota wudhu dan anggota badan. Setelah kanan menutup aurat disunatkan 3 kali. Terus jenazah bukan mati syahid ya, tapi syahid tanpa dimandikan. Jadi kalau jenazah yang mati syahid itu tidak usah dimandikan ya. Yang mana yang mati syahid itu kayak yang melahirkan itu tapi harus dimandikan ya. Kayak berperang itu karena udah hancur ya langsung dibungkus aja, itu namanya mati syahid. Terus yang mati syahid itu yang tenggelam, yang sakit perut, itu yang matinya syahid, mati syahid itu yang itu. Nah itu terus ada yang penyakit ayan terus jatuh, nah itu mati syahid juga, itu tidak apa-apa ya, itu tapi harus dimandikan ya itu. Terus sekarang contoh tempat pemandian jenazah ya, contohnya ini ada kayak belangkar itu terus dipasir-pasir itu ya, biar air itu kalau yang dimandiin enggak apa ya, enggak terus diam di situ airnya tapi mengalir ke bawah ya. Terus pakai siuk ya, pakai siukan itu untuk air sabun. Nah itu harus dipersiapkan. Terus ya tapi kan bukan kayak tempat mandi yang kayak di bak itu ya. Nah itu. Jadi itu peralatan kayak sabun mandi, itu sabun mandi yang cair sekarang itu gampang ya, masukin ke siukan itu ya. Nah langsung dicairkan, langsung bisa digosok-gosok. Pembersih itu tidak usah digosok-gosok kayak ngemandiin apa ya, tapi air dikucurin itu digosok-gosok, terus airnya dikucurin harus dipakai tangan. Jadi sebelum air itu dari keran itu sebelum ke kulit mayit kan itu, jadi harus pakai tangan dulu ya. Terus itu karena apa? Karena kalau langsung itu karena sakitnya itu dicabut nyawa itu seperti di iris-iris ya, pakai bambu itu ya, sakitnya itu di bekas mencabut nyawa itu. Nah itu jadi untuk menjaga itu harus pelan-pelan. Tempat memandikan atau ketabir, kain basahan atau kain sugi ya, sabun itu air sabun, air cendana nah atau mawar, dan air kapur barus. Nah itu kalau bisa, kalau enggak mah ya enggak juga enggak apa-apa. Air daun bidara, nah ini sarung tangan ya, kalau bisa pakai sarung tangan, kalau tidak, karena kalau saya itu memandikan mayat itu kalau pakai sarung tangan itu
terasa nggak bersih ya. Jadi harus pakai, tidak pakai juga nggak apa-apa. Nah itu ya. Terus pencebok atau gayung ya. Nah, itu harus ada. Jadi dan itu harus menyiapkan air hangat ya sebetulnya. Air hangat itu biar nanti nggak dingin banget, kasihan ya. Jadi pakai air dingin atau jangan air hangat ya. Nah itu minyak wangi. Minyak wangi itu ada, kalau khusus mayit itu ada minyak yang biasanya itu kalau di masyarakat itu pakainya minyak ikan duyungnya. Nah itu, tapi saya itu suka pakai itu minyak yang dari Mekah ya, biar wanginya itu ciri khas ya, ciri khas kota Mekah itu. Nah itu di samping itu juga kan harumnya itu ya wangi. Kalau minyak wangi, pakai minyak yang dari Mekah itu, jadi nggak usah pakai minyak duyung gitu, ikan duyung ya. Terus siapin handuk ya. Nah, setelah ini contoh peralatan memandikan. Ini ada gayung, ada sabun. Nah, ini ada jeruk. Ada yang pakai jeruk nipis mungkin ya. Nah, itu enggak ini juga enggak apa-apa ya, enggak pakai jeruk nipis. Kalau nyari tengah malam itu jeruk nipis di mana, di pasar ya. Kapur barus enggak juga ya, kalau ada itu bisa. Terus sabun yang cair ya. Terus ini kain kapan, kapas itu ya. Nah itu bisa, sekarang itu ada kain kapan setengah kilo atau 1 kilo, itu bisa 1 mayit ya. Yang gulungan gede itu bisa itu untuk 1 mayit ya. Nah ataukah kalau kurang ya 2 ya. Nah itu juga ya. Cara memandikan jenazah. Nah ini pertamanya jenazah ditempatkan yang terlindung ya. Jadi harus di tempat yang tidak, oh ini rumahnya mau uruk, akan mau ambruk di situ. Nah itu tidak ya. Jadi yang bersih, sehat, biasanya di yang terbuka itu ya. Terus memulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu masih ditutup ya mayitnya itu. Nah jenazah diberikan kain basahan untuk menutup aurat. Pertama itu kalau di kampung itu namanya dibaladah, bismillahirrahmanirrahim, ada bacaannya ya 3 kali. Nah terus diwudukan itu ya, membersihkan kotoran najis. Nah ini sebelum ke situ diadusan dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu gusla minamayiti pardulillahi ta'ala. Setelah diadusan, dia kayak adus orang hidup seperti apa ya. Nah setelah itu terus diwudukan ya, diwudukan. Setelah wudu itu langsung dibuka, langsung dimandikan ya. Nah itu dimandikan, pertamanya atasnya dulu ya, atasnya dulu dari rambut. Nah itu auratnya itu masih ditutup ya, itu karena itu terakhir ya. Dari rambut, telinga, gigi, hidung, mata itu semuanya dibersihkan, tapi jangan terlalu dikorek-korek ya, sampai telinganya dikorek-korek atau hidungnya dikorek-korek banget. Nah itu enggak ya, biasa aja seininya aja ya. Nah itu jadi harus hati-hati, pelan-pelan rambutnya dibersihkan. Setelah rambutnya, hidungnya, kaki, kuku ya, kuku tangan, kuku kaki itu dibersihkan. Setelah itu, setelah bersih atasnya, nah itu masih ditutup auratnya ya, jangan terlalu dibuka vulgar itu ya, jadi ditutup. Nah itu setelah itu langsung dibalikan ke kanan dulu ya, dibalikan ke kanan, belakangnya ditahan sama yang kiri, belakangnya disabuni. Setelah disabun dibersihkan langsung dari atas sampai bawah ya. Nah terus dibalikan ke kiri lagi, ke kiri, belakangnya pakai sabun dulu, dikosok-kosok, langsung disiram dengan air bersih. Nah setelah bersih, baru kemaluannya ya, baru buang kotorannya. Itu masih harus ditutup. Jadi itu ditutup, tangannya dikodok ke atas, ke bawah, itu kerannya di atas, terus ngocor itu ya. Terus untuk membuang kotorannya itu jangan sampai dipencet-pencet perutnya itu ya, seininya aja ya. Apalagi kalau yang lagi sakitnya tidak makan apa itu, tidak bakalan banyak mengeluarkan kotoran ya. Nah itu
masih ditutup ya, tangan kita masih ditutup, terus dibersihkan. Nah itu ya. Nah setelah itu setelah bersih langsung diganti, langsung pakai anduk ya, dibuang itu langsung diganti sama anduk ya. Jadi pakai anduk, jadi tidak terbuka najis oratnya itu ya, masih ditutup pakai anduk. Nah setelah itu pakai anduk semuanya, terus pakai celana ya. Nah itu lagi pakai celana ini bisa, sebelum pakai celana itu oratnya masih ditutup, ini diwuduin dulu ya, diwudukan biasa kayak kita diwudukan, kita itu ya biasa diwudukan. Setelah diwudukan baru ditutup, ataukah langsung pakai celana juga gak apa-apa ya, pakai celana di situ, pakai kapas ya, itunya oratnya itu dipakai kapas, langsung dipakai celananya ada di situ. Nah setelah itu dibulen pakai kain biar tidak kena ataukah sama orang lain di pangkunya itu. Nah itu pakai bawahnya itu harus kita lihat itu teh kulitnya tersentuh ataukah tidak, tertutup tidak ya. Kalau tidak tertutup ya itu pasti akan kena itu akan batal ya. Tapi kalau tertutup itu pasti tidak akan batal ya. Makanya harus bawahnya itu dilihat ini tertutup tidak. Nah itu ya. Bisi ada orang lain yang memangkunya. Nah itu setelah itu langsung sebelum dimandikan itu harusnya biasanya menyiapkan dulu kain kapan yang udah ada kapasnya, disiapkan dulu ya. Ada kerudungnya, ada bajunya, ada roknya samping gitu ya. Nah itu jadi ada samping itu ya, disiapkan dulu. Nah itu, nah di sini tadi udah ya kotorannya pada kukunya, menyiramnya air. Nah ini udah ya. Nah ini terakhir diwudukan, dikeringkan dengan kain atau handuk. Terus nah ini dikapani ya, dikapani. Nah ini ada baca memandikan mayit ya, ini lapatnya bismillahirrahmanirrahim, nawaitu gusla lihadal mayiti lillahi ta'ala. Terus nawaitu gusli lihadihil mayyitati fadulillahi ta'ala. Nah ini dimandikan ya, terus disiapkan kain kapan. Ada yang diberdirikan lagi ya, ini di foto ini diberdirikan, mewudukan jenazah. Terus kebersihan. Nah ini harus menghadap, kalau memandikan itu harus menghadap kiblat ya. Jadi mana cari kiblatnya? Nah itu harus kepalanya ke kiblat. Nah itu ya. Jadi kalau setelah memandikan itu kita menyiapkan kain kapan ya. Kain kapan yang sudah ada bajunya, ada kainnya, ada segalanya itu ya, kerudungnya itu. Nah langsung mayitnya diangkat, langsung disimpan ke situ ya. Nah seperti ini, mengkapani. Nah itu setelah dikapani itu, nah kalau sekarang itu 3 lapis juga ya, bisa 3 lapis, enggak harus banyak-banyak ya. Nah itu bisa ditarik ya, bisa ditarik dulu setelah dibungkus pakai kapas. Nah setelah dibungkus pakai kapas langsung, nah ini ada talinya itu, ada yang 3, ada yang 5 ya, ada yang 17 katanya, tapi yang ini mah 5 ya. Jadi talinya itu di kaki ujung, di lutut,
terus di tengah, deket tangan ya, di pinggul, terus di kepala. Nah itu ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah yaitu di tangan, terus di kepala ya. Nah itu jadi di tengahnya 3, di itunya 2 ya, atas dan bawah itu jadi ditarik, jadi diranggemkan ya, disatukan, ditarik, jadi tinggal menyelip-nyelip itu. Setelah pakai kapas semuanya, nah langsung dibungkus ya. Nah jadi dibungkusnya itu, jadi tidak usah satu-satu, jadi semuanya itu 3 itu langsung direp. Nah itu jadi biar cepet ya, jadi dimasukin 1, langsung ditarik, masukin 1, jadi itu 3 ya, 3 rangkap. Nah itu setelah itu jenazah itu diletakkan di atas kain kafan. Nah itu tadi yang memandikan kafan. Nah, setelah itu langsung setelah beres langsung disolatkan ya. Itu pakai pakai pewangi-wangi itu yang tadi, wangi itu yang kalau bisa ya, itu yang dari Mekah, jangan memakai minyak ikan duyung ya. Nah itu sekarang itu banyak ya. Ya, jadi itu untuk menyolatkan mayat minggu depan ya. Nah, sampai bertemu nanti di minggu depan. Mudah-mudahan kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.